Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Sesuai dengan judulnya, reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Pada reaksi ini nantinya kita bisa lihat terjadinya peristiwa reduksi dan oksidasi itu adalah berdasarkan pada perubahan bilangan oksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali sebenarnya aktivitas kita yang berhubungan dengan reaksi ini atau pada reaksi redoks ini. Misalnya pada aki atau baterai. Nah, di situ nanti terjadi reaksi kimia yang nanti dirubah menjadi energi listrik. Contoh yang lain adalah pada penyepuhan logam. Nah, ini nanti terjadi reaksi elektrolisis. Kemudian juga yang lain peristiwanya adalah terjadinya karat. Karat itu adalah berarti terjadinya reaksi oksidasi dari besi. Nanti kita juga akan pelajari bagaimana cara menghindari terjadinya reaksi oksidasi tersebut. Salah satunya mungkin dengan melakukan pengecatan. Tadi sudah disampaikan bahwa materi yang kita bahas itu adalah reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks dan elektrokimia. Terus bagaimana kita menentukan apakah reaksi yang terjadi itu adalah reaksi oksidasi atau reaksi reduksi? Untuk menentukan itu, maka yang diperlukan adalah kita harus menentukan bilangan oksidasi. Ada beberapa aturan yang digunakan. Aturan yang dituliskan di sini ada 5 sesungguhnya. Kalau 6 ikutin yang atas. Ini adalah berdasarkan pada skala prioritas. Dalam arti kata, kalau ada aturan yang aturan yang bertentangan, maka kita gunakan aturan yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat pada contoh-contohnya. Yang pertama aturannya adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu adalah 0. Ya, unsur bebas. Dalam arti kata kalau yang unsur bebas berarti contohnya adalah misalnya S ya, atau Na atau P misalnya P4 dan lain-lain. Nah, semuanya ini bilangan oksidasinya adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi semua atom dalam sebuah molekul itu adalah 0. Kita mungkin bisa contohkan dengan apa contohnya? NaCl. Nah, dalam NaCl ini yang dimaksud 0 itu adalah jumlah keseluruhannya. Jadi bilog Na ditambah dengan Cl nanti harus jumlahnya adalah 0. Terus kalau dalam bentuk ion seperti apa? Kita mungkin kayak yang ini aja. Na+. Nah, otomatis kalau Na+ sesuai dengan ionnya. Berarti plus 1. Contoh yang lain apa? Misalnya SO4. Maka dengan demikian bilangan oksidasi secara keseluruhan nanti jumlahnya adalah -2. Jadi di aturan ini kalau bilog semua atom untuk yang netral seperti ini NaCl itu adalah jumlahnya nanti 0. Tapi kalau dia dalam bentuk ion itu adalah sama dengan ionnya. Ini artinya adalah harganya adalah -2. Bilangan oksidasi S ditambah dengan bilangan oksidasi O nanti adalah jumlahnya adalah -2. Itu aturan yang kedua. Yang berikutnya adalah aturan yang ketiga. Dalam senyawanya, logam alkali itu adalah +1 dan alkali tanah adalah +2 serta Al adalah +3.
Contoh. Tadi sudah kita tulis NaCl. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa jumlah keseluruhan itu adalah adalah 0. Kemudian di sini dikatakan logam alkali. Berarti ini logam alkalinya +1. Dengan demikian, bagaimana agar jadi 0? Maka tentu Cl-nya akan menjadi -1. Nah, itu yang dimaksud. Itu contoh untuk logam alkali. Contoh yang lain, logam alkali tanah. Nah, logam alkali tanah itu adalah +2. Maka dengan demikian, secara keseluruhan bilog Mg tambah dengan Br itu adalah 0. Mg termasuk pada golongan alkali tanah, berarti dia +2. Dengan demikian, Br-nya 2 buah atom Br, ya. Jadi kalau mau dihitung berarti +2 tambah dengan 2 bilog Br sama dengan 0. Berarti Br-nya kita dapatkan, ya. Bilognya jadi -1. Itu untuk aturan yang ketiga. Aturan yang keempat. Dalam senyawanya bilog hidrogen adalah +1 dan F adalah -1. Jadi kalau kita misalkan dengan ini HCl. Ini kalau secara jumlah sesuai dengan aturan yang kedua berarti 0. Kemudian kita lihat lagi, ya, berarti H-nya adalah +1. Bagaimana agar 0? Berarti Cl akan menjadi -1. Terus kita lihat bagaimana halnya jika H itu berikatan dengan logam alkali. Kita lihat contohnya NaH. Di aturan ini kita tidak mengenal pengecualian. Yang kita lihat adalah prioritas. Sesuai dengan aturan nomor 2 itu menyatakan adalah bahwa bila semua atom dalam sebuah molekul itu adalah 0. Jadi ini jumlahnya 0. Kalau anggapan secara umum mungkin ada +1. Ini juga H-nya nanti +1 juga. Benar nggak? Dan kalau H +1 juga, Na juga +1, berarti jumlahnya +2. Ini menyalahi aturan yang nomor 2. Maka, mana yang prioritasnya lebih tinggi? Kita perhatikan. Hidrogen itu ada di urutan keempat. Sedangkan aturan alkali berada pada aturan yang ketiga. Dengan demikian, yang diikuti adalah aturan yang nomor 3 karena prioritas yang lebih tinggi. Berarti dengan demikian, di sini Na lah yang +1. Ya, ini yang +1 itu adalah Na. Dengan demikian, H-nya akan menjadi -1. Kemudian, contoh yang lain yang berhubungan dengan F misalnya NaF. Na itu adalah +1 dan F adalah -1. Kalau kita jumlahkan adalah 0. Berarti tidak menyalahi aturan. Kalau yang seperti ini biasanya Anda pelajari. Nah, ini yang disebut dengan hidrida. Di mana hidrogen itu terikat pada logam. Ada NaH, natrium hidrida, kalium hidrida, dan lain-lain. Tapi kita gunakan aturan di sini menggunakan skala prioritas. Keuntungannya di sini adalah bahwa
menggunakan skala prioritas ini, kita tidak perlu mengingat apakah itu adalah hidrida, peroksida, superoksida. Yang diingat di sini adalah urutannya. Mana urutannya yang lebih memiliki prioritas yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah bilangan oksidasi dari oksigen itu adalah min 2. Kalau kita lihat contoh H2O. Berarti secara keseluruhan jumlahnya nanti adalah 0. Kemudian H itu adalah plus 1, berarti 2 kali plus 1 berarti 2 kali plus 1. Sedangkan O adalah min 2. Kalau kita jumlahkan memang sama dengan 0, tidak menyalahi aturan. Kemudian ada H2O2. H2O2. Kalau secara umum H itu adalah plus 1, ini adalah min 2. Maka kalau secara umum, nah itu 2 kali plus 1 itu adalah plus 2, 2 kali min 2 adalah min 4. Totalnya menjadi min 2. Dan ini menyalahi aturan yang nomor 2, di mana bilangan oksidasi untuk sebuah molekul itu adalah 0. Ini min 2, berarti ini menyalahi. Terus mana yang diikuti? Apakah H-nya yang tetap plus 1 atau O-nya yang tetap min 2? Kita lihat lagi aturannya. O itu adalah dia berada di aturan yang nomor 5. Sedangkan H berada di lebih tinggi prioritasnya, plus 1. Maka dengan demikian, H lah yang akan diikuti aturannya. Kalau H yang diikuti ya berarti H-nya adalah tetap plus 1, berarti plus 2. Dengan demikian, kalau ini 2, ya berarti tambah dengan 2 kali bilog O sama dengan 0. Berarti bilog dari oksigen jadinya ya sama dengan min 1. KO2. K itu adalah golongan 1. Berarti sebenarnya kalau di ini dia plus 1. O masuk di aturan yang kelima. Ini adalah min 2. Kalau kita coba jumlahkan berarti plus 1 ditambah dengan, ini ada 2 lagi, 2 kali min 2. Ini jumlahnya adalah min 3. Kalau jumlahnya min 3, jelas ini adalah menyalahi aturan. Ya, aturannya aturan kedua yang dilanggar. Berarti mana yang akan diikuti? Apakah K atau O? Nah, karena tadi disampaikan bahwa ini adalah merupakan golongan alkali, prioritasnya lebih tinggi, berarti K lah yang akan diikuti. Berarti dengan demikian plus 1 tambah dengan bilangan oksidasi dari oksigen sama dengan 0. Ini ada, apalagi ini ada 2. Berarti bilognya oksigen sama dengan min setengah. Jadi perbedaannya di sini adalah bahwa kita tidak mengenal ada peroksida, superoksida. Nah, yang kita lihat itu adalah prioritasnya. Tetapi terlepas dari semua itu, sebenarnya aturannya itu tetap sama. Kalau kita menggunakan prioritas yang seperti ini, maka kita tidak ada pengecualian. Itu keuntungannya. Kelemahannya adalah berarti Anda harus ingat aturan itu ada di mana. Mana yang lebih tinggi prioritasnya. Sementara kalau aturan yang sering dipakai di buku SMA itu adalah memang tidak berdasarkan prioritas, nanti ada pengecualian-pengecualian.
Misalnya tadi, kalau untuk yang terikat dengan hidrogen ada hidrida logam. Kemudian ada peroksida, ada superoksida. Tapi di sini tidak ada pengecualian. Aturannya kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam senyawa binernya dengan logam, golongan 7A itu adalah min 1, 6A itu adalah min 2, dan 5A adalah min 3. Ini senyawa biner ya. Contohnya seperti tadi, NaCl. Ya, ini kan otomatis min 1, Na juga plus 1. Ini adalah senyawa binernya dengan logam. Golongan 6 berarti Na2S. Ya, binernya dengan logam, ya berarti Na itu adalah 2 kali min plus 1, berarti S itu adalah min 2. Sekarang kita lihat, kita cobakan. Yang pertama, hitunglah bilangan oksidasi S pada senyawa H2SO4, kemudian Cr pada Cr2O7. Untuk yang pertama dulu, kita lihat ya, berarti jumlah piloknya nanti sama dengan 0, karena ini adalah tidak bermuatan. Yang 0 itu mana? Berarti 2 kali bilangan oksidasi H ditambah dengan bilangan oksidasi S tambah dengan 4 kali bilangan oksidasi O, itu sama dengan 0. BO atau bilangan oksidasi, ya kita lihat bahwa di dalam aturan yang mana yang ada? Yang H ada, yang O juga ada. Berarti itu yang diketahui. Bilok dari H itu adalah plus 1, berarti 2 kali plus 1. Baru bilangan oksidasi S tambah 4 kali bilangan oksidasi dari O itu adalah min 2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, jumlahnya nanti adalah ini plus 2 tambah bilangan oksidasi dari S di 4 kali min 2 min 8 sama dengan 0. Ini kalau kita rubah ya, kedua ruas kita tambahkan dengan plus 8 dan min 2, kita lihat bahwa bilangan oksidasi S itu adalah 8 kurang 2 sama dengan 6. Jadi bilangan oksidasinya adalah plus 6. Untuk yang kedua ya, berarti jumlahnya dengan bilangan oksidasi nanti adalah sesuai dengan muatannya, min 2. Yang min 2 itu berarti 2 kali bilangan oksidasi dari Cr tambah 7 kali bilangan oksidasi dari O, min 2. Karena Cr-nya diketahui, berarti 2 kali bilangan oksidasi dari Cr. Bilangan oksidasi O itu ada di aturan, yaitu min 2 sama dengan. Sehingga dengan demikian 2 kali bilangan oksidasi Cr sama dengan 7 kali min 2 adalah min 14, pindah ke kanan jadi plus 14 ya, plus 14 kurang 2 sama dengan 12. Ini 2 bilangan oksidasi dari Cr. Kalau bilok Cr-nya berapa?
Berarti tinggal bagi 2. Berarti plus 6. Demikian cara penentuannya ya. Ini hanya materi tambahan aja sebagai dasar kita untuk menentukan apakah nanti dia mengalami oksidasi atau reduksi. Tentukan bilox I pada IO3 min. Jadi kalau IO3 min berarti jumlah dari biloknya nanti harus adalah min 1. Berarti bilok I ditambah dengan 3 kali bilok dari O itu sama dengan min 1. Kita substitusikan bilok I-nya, kemudian 3 kali. Nah, bilok O itu adalah di aturan min 2. Dengan demikian, maka bilok dari I itu adalah min 1 plus 6 sama dengan plus 5. Maka kita dapatkan bahwa bilok dari I itu adalah plus 5. Sekarang tentukan bilok S pada S2O3. Jadi kalau dari segi jumlah, berarti jumlah bilok itu akan sama dengan min 2. Ya, berarti 2 kali BO dari S, bilangan oksidasi S, tambah 3 kali bilangan oksidasi dari O, sama dengan min 2. Ya, berarti 2 bilangan oksidasi S tambah bilangan oksidasi O itu adalah min 2. Itu 3 kali min 2. Berarti dengan demikian, maka 2 kali bilangan oksidasi dari S itu adalah min 2 plus 6. Sama dengan plus 4. Dengan demikian, maka bilangan oksidasi dari S itu adalah plus 2. Untuk latihan, tentukan bilangan oksidasi Mn dalam KMnO4. Yang kedua adalah tentukan bilok dari C pada C2O4 2 min. Yang ketiga adalah bilok N pada NO. Yang terakhir adalah bilok Cl pada NaOCl4. Demikianlah cara penentuan bilangan oksidasi. Ini adalah pengantar untuk reaksi redoks dan elektrokimia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.